Apalagi juga kita tidak melihat indikasi bahwa Fahri semakin menyempitkannya, mengambil kata dinasti dalam makna yang sangat awam, yaitu kerajaan. Kita sama sekali nggak ngelihat itu. Terang benderang bahwa Bung Fahri menggunakan makna konotatif, makna luas yang kita pahami secara umum, yaitu ketika seorang yang sedang berkuasa. Ya, bahkan di negara demokratis sekalipun ya, ketika seorang yang sedang menjadi penguasa kemudian mencalonkan, menominasikan keluarganya untuk jabatan-jabatan publik yang pasti punya implikasi pemanfaatan resources yang dia miliki sebagai seorang penguasa. Gue ingin memulai podcast kali ini dengan mengajukan pertanyaan ya buat lo semua. Simpel banget. Apakah pencalonan Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Pak Jokowi di Pilwalkot Solo dan juga Bobi Nasution, menantu presiden di Pilwalkot Medan, adalah indikasi dari muncul dan menguatnya politik dinasti di alam demokrasi Indonesia sebagaimana dituduhkan oleh beberapa pihak? Lo boleh kasih jawaban lo di kolom komentar ya. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, gue pengen ngebacain dulu satu berita yang lumayan panas ya, yang dilansir oleh CNN Indonesia Sabtu 20 September 2020. Beritanya gini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, ini partai baru ya, Fahri Hamzah, menjawab berbagai tudingan yang menyebutkan dirinya melanggengkan dinasti politik. Setelah mengutarakan dukungan untuk keluarga Presiden Jokowi di Pilkada Serentak 2020. Partai Gelora mendukung putra dan mantu Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang maju di Pilkada Solo dan Medan. Kita udah tahu ya, itu beritanya marak banget. Fahri pun mengakui pernah menyarankan Gibran untuk tidak masuk lingkaran kekuasaan. Saat itu alasan Fahri, reputasi Jokowi akan buruk jika Gibran masuk kekuasaan. Kini sikapnya bertolak belakang. Nah ini tweetnya Fahri ya yang dikutip oleh CNN Indonesia Sabtu 19 September. Dia mengatakan begini, itu nasihat setahun yang lalu. Gelora belum ada, pilkada belum ada, Gibran belum maju. Setahun kemudian Gelora ada, pilkada sah mulai, Gibran sudah maju. Masa dilarang? Ya ini tweetnya Fahri ya. Fahri mengaku ada perubahan soal dukungannya terhadap Gibran. Namun pendapatnya tentang dinasti politik tetap sama. Nanti kita lihat ya apakah betul sama. Mantan wakil ketua mungkin ya. Mantan wakil ketua DPR itu bilang tak mendukung dinasti politik. Di saat yang sama Fahri menegaskan tak ada dinasti politik di negara demokrasi. Catat baik-baik ya guys. Tak ada dinasti politik di negara demokrasi. Gue agak geli sih bacanya ya. Sebab dinasti politik adalah pewarisan kekuasaan berdasarkan keturunan. Nah lo, ya ini lanjut lagi nih. Dalam tradisi dinasti ini masih kata Fahri, pewaris kerajaan tidak mengambil risiko kalah menang. Dalam pilkada, peserta pilkada punya peluang kalah dan menang. Calon mengambil risiko. Tapi biar saja orang mengambil resiko. Anak Pak Jokowi dan anak Pak Ma'ruf mengambil resiko. Bagus dong, cuit Fahri. Sejak Jumat, 18 September malam ya, Fahri membuat serangkaian cuitan terkait dinasti politik. Ia bahkan sempat berdebat dengan Said Didu di Twitter. Nama Fahri juga masuk ke jajaran trending topik karena banyak warganet ikut dalam pro kontra tersebut. Salah satu pemantiknya adalah pernyataan Fahri tentang dinasti politik. Dia yang terkenal sebagai oposisi di periode pertama pemerintahan Jokowi menyatakan dukungan Gelora terhadap Gibran dan Bobi bukan cermin dukungan terhadap dinasti politik. Nanti kita bahas ya, dikit lagi. Lalu Fahri bilang gini nih, dalam negara demokrasi tidak akan terjadi dinasti politik sebab kekuasaan demokratis tidak diwariskan melalui darah secara turun-temurun. Tapi dia dipilih melalui proses politik, melalui prosesi politik tepatnya. Orang yang masuk prosesi politik itu belum tentu menang dan belum tentu juga kalah. Nah guys, segitu aja beritanya ya. Gua mau ajak kalian, kita tilik ya, kita lihat nih, kita cermati, kita kupas, kita kuliti beberapa statement Fahri yang menurut gua tidak koheren satu dengan yang lain. Satu poin, dia bilang
Dalam negara demokrasi tidak akan terjadi dinasti politik sebab kekuasaan demokratis tidak diwariskan melalui darah secara turun-temurun. Itu satu poin ya. Kemudian dia juga bilang dalam tradisi dinasti, pewaris kerajaan tidak mengambil resiko kalah dan menang. Dalam pilkada, peserta pilkada punya peluang kalah dan punya peluang kalah dan menang, dan calon mengambil resiko. Nah, ini yang gue bilang nggak koheren ya, nggak konsisten. Maksud gue gini, kalau memang dinasti politik cuma ada dalam kerajaan, ya, dan kalau memang dalam negara demokrasi tidak mungkin ada dinasti politik, ya ngapain Fahri ngebahas? Maksud gue gini kan, kita udah tahu Indonesia itu bukan negara kerajaan. Kita juga tahu Indonesia ini negara demokrasi, bahkan salah satu negara demokrasi terbesar di muka bumi. Nah kalau memang dinasti politik itu nggak ada di Indonesia yang demokratis, ya ngapain lu bahas bro? Gitu. Ya. Nah sikap Fahri dan Partai Gelora ini yang belakangan mendukung Gibran dan Bobi, menurut gua wajar kalau kemudian memancing silang pendapat gitu loh. Memancing silang pendapat dengan banyak orang. Salah satu yang rame tadi adalah dengan Said Didu ya. Said Didu ini kita tahu adalah mantan sekjen ya dari Kementerian BUMN di beberapa era yang lalu, dan dia juga adalah salah satu deklarator dari kami ya, Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia. Lu tahu kan yang sempat kemarin bikin rame. Nah, gue pengen bacain beberapa cuitannya Said Didu yang terkait dengan ini yang rame di jagat Twitter. Misalnya Said Didu bilang gini, Bung Ed Fahri Hamzah YTH, saya tetap berpendapat bahwa penguasa yang mencalonkan keluarganya untuk posisi jabatan politik saat masih berkuasa adalah perwujudan dinasti politik. Kalau kita pikir-pikir nih, kalau gue pikir statementnya Pak Said Didu benar juga gitu ya. Artinya agak-agak absurd sih menurut gue kalau dinasti politik itu disempitkan maknanya hanya sekedar kalau seorang penguasa dalam kerajaan gitu ya, kayak kerajaan-kerajaan zaman dulu gitu bro, ya kan, mewariskan kekuasaan sama anaknya, sama keturunannya dan seterusnya, ya. Terus Said Didu juga bilang, nah ini, biarlah saya dan yang berpendapat demikian Anda cap sebagai orang bodoh. Emang Fahri ngomong gitu ya? Selamat dengan arah barunya, ngeledek nih, Said Didu ngeledek ya, gitu. Jadi, aduh repot juga ya kalau kita dicap orang bodoh ya. Nah, sekedar untuk flashback. Sekarang gue ingin ngajak lu pindah nih dari perdebatan yang sekarang terjadi di hari-hari belakangan ini, kita flashback ke setahun yang lalu untuk ngeliat ya, gimana sebenarnya sikap Fahri setahun yang lalu. Apa yang dia sebut sebagai nasihat tahun lalu itu ya. Nah kita lihat nih beberapa tweetnya Fahri di bulan Oktober 2019, Desember 2019 sampai Februari 2020. Pertama ada satu tweetnya tanggal 8 Oktober 2019 yang bilang begini. Anak dan keluarga Presiden Jokowi masih muda. Ya waktu itu masih muda ya, sekarang juga masih ya. Sebaiknya jangan masuk politik ketika belum matang dan ketika situasi bisa menyeret publik menilai bahwa presiden ingin membangun dinasti kekuasaan. Tolong di bold ya guys. Situasi bisa menyeret publik menilai bahwa presiden ingin membangun dinasti kekuasaan. Lu lihat di sini, Fahri sama sekali tidak mengaitkan pengertian atau konsep dinasti politik dengan kerajaan dan lain-lain. Dengan tegas dia mengatakan bahkan dalam negara Indonesia, di Indonesia yang merupakan negara demokrasi tetap sah saja kalau kemudian publik punya persepsi bahwa presiden punya keinginan membangun dinasti kekuasaan. Ya. Kemudian dia mengatakan begini ya, setelah titik-titik gitu ya, santai sajalah, maksudnya pelan-pelan gitu ya. Berilah tenaga pada reputasi presiden, itu lebih penting sekarang. Santai sajalah, berilah tenaga pada reputasi presiden, itu lebih penting sekarang. Ini tadi 8 Oktober. Ya. Jadi bisa lu lihat ya, nuansanya itu sangat anti nih pada dinasti kekuasaan atau dinasti politik. Kita lanjut. Ini tanggal 17 Desember, berarti beberapa bulan kemudian ya. Apa yang dikatakan Bung Fahri? Dia bilang begini, sebaiknya Gibran maju paling cepat setelah 2024. Titik. Kalah atau menang di Solo akan merusak reputasi bapaknya. Padahal harusnya reputasi presiden berakhir moncer
titik pada periode akhir titik titik titik. Nah, gitu ya. Yang gua bold adalah kata-kata kalah atau menang di Solo akan merusak reputasi bapaknya. Nasihat yang bijak banget ya dari Bung Fahri kepada Gibran setahun yang lalu. Menarik kan ya? Oke. Nah, lanjut lagi nih. Ini gua lupa nih tanggal berapa ya. Dia bilang gini, kalau nggak salah akhir tahun lalu juga. Kalau saya boleh kasih masukan ke Gibran, jangan ambil bagian dalam kekuasaan meskipun itu pilihan rakyat. Meskipun itu pilihan rakyat, tolong di highlight ya. Itu membebani reputasi babenya. Wih, luar biasa. Pakai bahasa Betawi dia ya, reputasi babenya. Jangan mau diolok-olok oleh penjilat yang akhirnya apa nih? Yang akhirnya merusakkan susu sebelanga. Mendingan, nah ini ledekan Bang Fahri ya, Bung Fahri. Mendingan susu dibikin martabak aja. Eman-eman katanya ya. Nah, jadi kalau kita lihat nih, bertolak belakang banget dengan sikap Fahri belakangan setelah ada Partai Gelora dan kemudian ya, setelah Fahri diterima di istana dan dapat bintang jasa ya. Jadi dulu itu sangat keras banget kritiknya terhadap kemungkinan terciptanya politik dinasti dari majunya Gibran di Pilwakot Solo dan sama sekali gak dikaitkan dengan tadi kerajaan dan seterusnya. Nah, satu tweet lagi dari Fahri ini 21 Februari 2020 yang perlu kita simak dalam-dalam ya. Dia bilang gini, sekali lagi partai politik kita adalah rahim bagi demokrasi Indonesia. Rahim bagi demokrasi Indonesia. Artinya dia menyoroti harusnya partai politik itu tetap berdemokrasi secara internal. Partai politik harusnya bebas tadi ya dari upaya-upaya yang justru melanggar atau mengkhianati nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Rahim bagi demokrasi Indonesia. Yang apabila gagal menerapkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat di dalamnya, berarti internal ya, maka partai politik akan dengan sangat mudah terjebak pada pembolehan atau bahkan permisif. Nah ini terhadap apa? Oligarki dan politik dinasti. Bung Fahri kok nggak ngomong politik dinasti itu kaitannya kerajaan ya? Oke. Nah, jadi yang menarik guys, kalau kita highlight ya ini gue ulang lagi. Yang menarik di tweet yang ada di rentang akhir tahun 2019 sampai Februari 2020 itu, kita nggak melihat indikasi tendensinya Fahri menggunakan makna denotatif atau makna harfiah dari kata dinasti politik. Kita sama sekali tidak melihat indikasi itu. Apalagi juga kita tidak melihat indikasi bahwa Fahri semakin menyempitkannya, mengambil kata dinasti dalam makna yang sangat awam, yaitu kerajaan. Kita sama sekali nggak ngelihat itu. Terang benderang bahwa Bung Fahri menggunakan makna konotatif, makna luas yang kita pahami secara umum, yaitu ketika seorang yang sedang berkuasa. Ya, bahkan di negara demokratis sekalipun ya, ketika seorang yang sedang menjadi penguasa kemudian mencalonkan, menominasikan keluarganya untuk jabatan-jabatan publik yang pasti punya implikasi pemanfaatan resources yang dia miliki sebagai seorang penguasa. Kita melihat banget kan tadi ya, lo boleh cek ya tweet-tweet di tahun 2019 dan awal 2020 itu. Maknanya senantiasa menjurus ke situ. Jadi tidak salah kalau kemudian publik ya, itu dibikin pusing ya. Dibikin miris, dibikin gagal paham sama beberapa statementnya Fahri kemudian. Misalnya dia bilang gini dalam perdebatannya dengan Said Didu. Dia bilang gini, Bang Ed M. Said Didu, pertama itu teknis di lapangan. Tidak terkait kerajaan atau dinasti. Loh kok kerajaan lagi? Ya kan? Jelas-jelas kita nggak ngebahas masalah kerajaan. Kedua, dinasti itu pewarisan kekuasaan melalui darah. Sementara ini kan pemilu. Ada kemungkinan menang dan kalah. Terus Fahri ngasih nasihat nih sama Said Didu. Santai aja. Tadi kan siapa? Gibran juga dia bilang santai aja ya di akhir tahun 2019. Santai aja, jangan tegang menghadapi pilkada. Ini demokrasi lokal yang biasa. Nggak tahu ya, menurut gua ini kok kayak ngebelokin isu yang agak-agak nggak bermutu gitu ya. Udah jelas ini bukan persoalan tegang nggak tegang menghadapi pilkada. Bukan itu intinya. Tapi Said Didu dan beberapa netizen yang lain sedang mengkritisi sikap Fahri, sikap Partai Gelora yang tadi mensupport politik dinasti.
Nah ini, Fahri juga menuding bahwa kelompok yang menuding Gelora melanggengkan dinasti politik gara-gara mendukung anak dan menantu Pak Jokowi sebagai orang-orang yang tidak paham konsep dinasti politik. Bahkan dia bilang gini, akhirnya jadi percakapan di pinggir jalan. Percakapan orang yang tidak berkualitas jadi orang bodoh itu. Tidak hanya di istana tapi juga di pinggir jalan karena tidak berkualitas. Ini gua agak ketawa ya, geli ya baca bagian ini. Artinya satu nih, gua Pak Said Didu atau siapapun di antara lu yang menganggap bahwa orang-orang nih yang berkerumun mendukung Gibran dan Bobi itu melanggengkan dinasti politik itu dianggap orang bodoh, ya kan? Satu, ya kan? Dua, artinya nih ya, Bung Fahri ini menganggap di istana ada orang bodoh ya. Karena dia bilang begini, tidak hanya di istana tapi juga di pinggir jalan karena tidak berkualitas. Nggak tahu gue ya, siapa yang dianggap bodoh tuh ya orang-orang di istana. Awah gelap ya. Oke, nah sekarang gue akan coba bahas, nggak panjang, singkat aja ya. Ada beberapa sesat pikir ya, minimal kerancuan deh. Dalam cuitan-cuitan, dalam statement-statement, dalam pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh Fahri. Kita lihat beberapa. Satu tadi udah gue bilang, ini yang paling pokok. Dia menyempitkan makna, padahal sebelumnya luas ya. Dia menyempitkan makna bahwa dinasti politik, ya dinasti itu cuma dikaitkan dengan kerajaan. Make sense gak ya? Lu boleh komentar ya di kolom komentar. Menurut gue sih enggak sama sekali. Konteksnya juga jelas bukan kerajaan. Dari awal kita nggak nganggap itu kerajaan. Ya, itu satu. Yang kedua, dia mengatakan begini, dalam demokrasi itu biasa ada kalah menang gitu ya. Nah persoalannya adalah, masa iya dia nggak mikir, kan dia politisi handal ya, politisi kawakan. Ketika demokrasi itu ditukangin ya, ketika demokrasi itu direkayasa bahkan sejak di hulu, pertanyaannya seberapa besar kemungkinan kalahnya Gibran, seberapa besar kemungkinan kalahnya Bobi? Ya bisa nyaris nol kan gitu kan ya. Apakah ini masih demokrasi yang kita maksud? Gitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga nih ya, statement Fahri bahwa dalam demokrasi atau dalam negara demokratis tidak akan ada dinasti politik, menurut gua ini terlalu naif. Dan gak pantas dikeluarkan oleh seorang politisi senior seperti Bung Fahri Hamzah. Kenapa? Karena ini seolah-olah menafikan pemahaman publik bahwa demokrasi kita tidak sehat. Kita punya demokrasi yang berbiaya sangat mahal bro. Ya, ini menyebabkan apa? Menyebabkan hanya orang-orang yang punya sumber daya yang dahsyat yang bisa maju dalam kontestasi pilkada ataupun juga pileg dan pilpres. Apalagi yang menyebabkan demokrasi kita tidak sehat. Demokrasi kita ini ya adalah demokrasi yang dibatasi. Rakyat tidak punya pilihan untuk memilih orang-orang yang berkualitas. Kita tahu ada persoalan threshold. Ya, thresholdnya 20%. Ya, bisa lu bayangin ya. Tadi satu dia mahal, yang kedua ada threshold. Dampaknya apa tadi? Orang-orang yang punya resources yang dahsyat yang bisa maju. Dampak lebih jauhnya apa? Nah ini kan Pak Mahfud pernah bilang. Ini Mahfud loh yang bilang bukan gua ya. Dia bilang apa? 92% dari calon-calon yang berlaga dalam pilkada itu dicukongin, ada cukongnya gitu loh. Kita tahu ya, kalau ada cukongnya biasanya prinsipnya adalah maju tak gentar membela yang bayar. Nah jadi kalau gitu what can we expect dari demokrasi? Jadi nggak logik argumentasi Fahri tentang kalah menang, tentang tidak ada dinasti politik dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini gue sayangkan banget keluar sekali lagi dari seorang politisi senior kawakan yang sangat kritis dalam periode pertama kepemimpinan Pak Jokowi di istana. Nah ya tapi namanya politisi ya boleh lah ya, kan katanya kita ini orang-orang bodoh ya, yang pinter dia doang gitu ya, sudahlah. Tapi gue cuma pengen ngomong satu hal, kalau politisi tidak henti-hentinya bersikap inkonsisten seperti ini ya, jangan salahkan kalau kemudian publik, rakyat semakin putus asa sama demokrasi. Karena ternyata demokrasi yang kita gadang-gadang merupakan pilihan jalan terbaik untuk meningkatkan harkat dan derajat kita, marwah bangsa, gak ketemu ya dengan tujuannya gitu loh. Ya, demokrasi itu kan alat ya. Jadi kalau kita bicara dalam kehidupan nih, ada means, ada ends.
Ends itu adalah tujuan. Kita punya sejumlah tujuan negara yang dirumuskan dalam preambel atau dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya. Nah, sementara yang namanya demokrasi ini adalah alat. Alat yang kita sepakati akan bisa membantu kita mengantarkan kepada tercapainya tujuan tersebut. Nah, kalau begini model politisinya, kata-katanya tidak bisa dipegang, ya. Pagi kedelai, sore tempe, besok jadi tempe orek gitu ya. Rakyat bingung, semakin skeptis, pesimis, nggak percaya. Ternyata apa? Lewat demokrasi nih gua nih rakyat itu cuma dijadiin apa? Dijadiin pendukung aja. Ya, dijadiin penggembira aja yang mensupport sampai mereka para politisi bisa menempati jabatan-jabatan publik yang mereka kejar. Dan setelah itu bye-bye. Ya. Mereka kemudian sibuk bermanuver untuk melanjutkan perjalanannya dan rakyat kembali ditinggal dalam kondisi bingung. Ini kok ngomongnya beda lagi. Tapi ya sudahlah. Mungkin memang masih di level itu ya, masih di level itu tahap dari kematangan demokrasi kita. Gue sebenarnya sempat pengen marah-marah ya lihat kondisi politik yang kayak gini. But in the end of the day, gue ingat ya the Prophet Muhammad pernah mengatakan bahwa setiap kaum, setiap umat akan mendapatkan pemimpin yang pantas bagi mereka. Jadi jangan-jangan ya kita punya politisi yang model begitu, kita punya pemimpin-pemimpin yang modelnya begitu yang bikin kita sesak napas ya. Karena memang kualitas kita sebagai rakyat, kualitas kita sebagai pemilih, kualitas kita sebagai pelaku-pelaku demokrasi, kualitas kita sebagai pemegang saham terbesar dari republik ini belum segitu bagusnya. Itu aja dari gua. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.